Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Untuk kita semua, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang dikasihkan sama saya. Semoga Bapak Ibu juga tidak bosan-bosannya untuk terima sedikit ilmu yang saya dapat dari guru penggerak. Sedikit ilmu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi saya harap ada sedikit atau banyak ilmu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini bermula dari semboyannya yang kita kenal dengan trilogi pendidikan. Ya, ini dia semboyan atau trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntolodo, Ing Madya Mamungkasa, dan Tuturi Handayani. Ya, ini dia semboyan atau trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntolodo, Ing Madya Mamungkasa, dan Tuturi Handayani. Nah, dari trilogi inilah muncul konsep-konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu berdasarkan teknologi pendidikan yang beliau sampaikan. Konsep yang pertama yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Konsep pertama itu menuntun. Jadi kita sebagai pendidik, beliau sampaikan. Jadi kita sebagai pendidik diwajibkan untuk menuntun. Jadi di sini kita tidak dituntut atau diwajibkan untuk menuntut anak itu gitu. Kita hanya menuntun saja. Kenapa? Karena dia akan lanjut ke konsep yang kedua. Kita sebagai pendidik itu diibaratkan seorang petani dan siswa itu adalah benih padi. Jadi kita tidak bisa menuntut gitu. Kita tidak bisa menuntut benih padi itu jadi tanaman yang lain gitu. Kita tidak bisa menuntut dia jadi jagung atau jadi tumbuhan yang lain. Nah, bagaimana kalau benih itu untuk bagus, untuk lebih berhasil benihnya? Ya itu tadi tuntutan kita. Ya kita menuntutnya bagaimana? Seorang petani pasti kasih pupuk yang bagus, menyiramnya. Walaupun ya si benih itu tumbuh di tanah yang kurang subur. Tapi kalau tuntunan dari petani itu bagus, hasilnya pun juga pasti akan bagus. Apalagi kalau benih itu tumbuh di tanah yang benar-benar subur, pasti hasilnya lebih bagus lagi. Itu konsep yang kedua yang disampaikan sama Ki Hajar Dewantara. Kemudian balik lagi ke sini, ya konsep yang ketiga, kita juga tidak boleh menuntut ini kodrat ya. Sebagai seorang petani, tumbuhan itu sudah punya kodratnya masing-masing. Jadi anak itu ke sekolah sudah punya kodratnya masing-masing. Balik lagi, kita tidak boleh menuntut anak itu gitu loh. Anak itu datang dengan bakat seninya masing-masing. Anak itu datang dengan bakat pengetahuannya masing-masing. Dia mau jadi ahli di bagian seni atau di bagian pendidikan, itu sudah kodratnya dia. Kita tidak bisa menuntut lagi. Tugas kita hanya balik lagi yang konsep pertama, menuntun. Itu ya Bapak Ibu. Oke, konsep yang keempat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu sistem AMOM. Oke, jadi diibaratkan kita di sini sebagai orang tuanya dia, menyayangi, mendidik. Kemudian konsep yang kelima yaitu konsep bermain. Oke, konsep yang kelima itu konsep bermain. Jadi ketika melakukan kegiatan pembelajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, ya harusnya konsepnya ada yang bermain gitu loh, nggak harus serius amat gitu loh. Karena kebanyakan mungkin di konsep kita, guru itu hari itu nggak ngajar kalau nggak nulis di depan gitu loh. Guru itu nggak ngajar kalau nggak menjelaskan di depan. Jadi Ki Hajar Dewantara menyampaikan konsepnya ya tidak harus seperti itu terus-terusan, ajak anak itu bermain.
Apalagi permainan yang menggunakan permainan dari daerah ya, itu sangat lebih bagus lagi. Kenapa? Karena lanjut ke konsep yang keenam. Konsep yang keenam itu Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa siswa itu tempat di mana persemaian budaya. Ki Hajar Dewantara tujuannya kemana? Tujuannya ke sini. Tujuannya terciptanya profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila yang pertama. Nah, yang di sini kata kunci yang harus kita terapkan kepada anak-anak yaitu yang pertama berakhlak pada agama. Oke, yang kedua berakhlak pada diri sendiri. Jadi agama, diri sendiri. Kemudian yang ketiga berakhlak kepada orang lain. Kemudian yang keempat berakhlak terhadap alam. Dan yang terakhir berakhlak pada negara. Jadi ada 5 kata kunci untuk satu profil pelajar Pancasila yang pertama ini. Jadi ada 5 kata kuncinya. Profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kata kunci di sini ada 2. Yang pertama itu harus menerima dan menghargai kebudayaan daerah lain. Kemudian yang kedua mau berkomunikasi dengan teman atau teman sekelas yang berbeda kebudayaan. Yang ketiga bergotong royong. Nah, di profil pelajar Pancasila ini bergotong royong itu ada 3 kata kuncinya. Yang pertama adanya kolaborasi. Kemudian yang kedua ada kepedulian. Dan yang ketiga berbagi. Jadi kalau 3 kata kunci itu sudah anak-anak lakukan, berarti anak-anak itu sudah bergotong royong. Dia berbagi saja, itu sudah konsepnya masuk ke sini. Sudah masuk ke bergotong royong. Berbagi apapun itu. Yang keempat bernalar kritis. Jadi istilah lain untuk yang bernalar kritis itu bagaimana anak itu melakukan problem solving gitu, menyelesaikan masalah yang dia hadapi. 5 kreatif. Kreatif ya. Di sini kata kuncinya itu adalah menghasilkan sesuatu yang orisinil. Kata kunci kreatif menurut profil pelajar Pancasila yaitu menghasilkan sesuatu yang orisinil ya, bukan jiplakan atau hasil apapun itu, tapi harus orisinil. Harus dari anak itu sendiri. Adalah mandiri. Untuk kata kunci yang mandiri ini bagaimana anak itu menghadapi situasinya. Dia berada di situasi seperti apa. Kemudian kata kunci yang kedua adalah regulasi diri. Regulasi diri itu aktualisasinya dia, pembuktian jati dirinya dia. Oh, saya berada di masa sulit ini, saya ada di masalah ini. Kemudian dia bisa menyelesaikan masalah itu. Berarti anak itu sudah masuk ke yang mandiri. Jadi yang untuk mandirinya harus ada aktualisasinya, ada pembuktian dirinya. Mau itu bisa, tidak bisa, dia sudah membuktikan itu. Sampai di sini untuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjut ya. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini kita harus ke sini. Merdeka belajar. Jadi untuk mencapai profil pelajar Pancasila yaitu dengan merdeka belajar. Itu. Ternyata merdeka belajar itu tahapan pembelajaran yang harus dicapai oleh profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama adalah M. M itu artinya mulai dari diri. Jadi untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu harus menggunakan tahapan merdeka belajar, yaitu M, mulai dari diri sendiri. Oke, jadi ketika kita mau ngajarin mata pelajaran tertentu, kita harus mulai dari diri kita. Oh, saya mau mengajarkan tentang sistem perkembangbiakan hewan gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus mulai dari diri.
Dan juga bisa mulai dari diri siswa. Kita bisa mulai menceritakan yang kita pahami untuk sistem perkembangbiakan hewan, atau kita bisa memulai dengan anak. Apa sih yang kamu tahu tentang sistem perkembangan? Jadi itu yang dimaksud dengan mulai dari diri. Kemudian yang kedua, elaborasi, penggalian lebih dalam lagi tentang materi tersebut. Setelah itu yang ketiga, R itu refleksi. Refleksi ada dua, refleksi diri sama refleksi terbimbing. Jadi siswa itu merefleksi sendiri kegiatan pembelajaran hari itu, kemudian dilakukan refleksi terbimbing sama gurunya. Kemudian yang ketiga, D itu demonstrasi. Jadi ketika anak itu sudah mendapatkan pemahaman tentang pembelajarannya, kemudian dia sudah melakukan refleksi, kemudian dia melakukan demonstrasi. Demonstrasinya dalam bentuk apapun itu bebas. Tampil ke depan, atau karya, atau apapun itu. Kemudian E, yaitu eksplorasi. Eksplorasi, penggalian lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi tentang materi pembelajaran pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah K. K itu kolaborasi. Jadi kolaborasi antara teman atau kolaborasi dia sama guru-gurunya tentang pemahaman suatu materi pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah A. A itu aksi nyata. Jadi ketika anak-anak sudah dapat pembelajaran itu, kita harus lihat aksi nyatanya dia apa. Apakah dia aplikasikan pada diri sendiri, atau dia aplikasikan sama orang lain atau sama teman-temannya. Ini aksi nyata saya untuk menggerakkan Bapak Ibu. Karena saya bergerak, kemudian saya menggerakkan. Jadi di LMS itu seperti itu kurang lebih. Nah, untuk yang Merdeka Belajar ini ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Iya, boleh. Merdeka Belajar. Ya. Ini ruang lingkupnya nanti maksudnya gini. Ini ruang lingkup tujuan guru, ruang lingkup pulang sekolah, ruang lingkup sekolah, ruang lingkup sekolah. Iya. Ya, terima kasih Bu Lydia. Ya, terima kasih Bu Lydia untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, ini yang Merdeka Belajar dari kemarin yang saya pahami, materi yang saya dapat itu pengembangan dari K13. Bukan pengganti, tapi pengembangan dari K13. Karena kita tahu profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah ada di K13 gitu. Tapi dia dikembangkan lagi ke K13-nya. Maka muncullah yang namanya Merdeka Belajar. Ternyata Merdeka Belajar itu bukan hanya namanya saja Merdeka Belajar, tapi ternyata step-nya itu sudah. Ternyata Merdeka Belajar itu tahapan-tahapan untuk mencapai profil pelajar Pancasila gitu. Berarti ruang lingkupnya keseluruhan sekolah ya? Iya, K13 ya. Jadi dia kayak mulai dari diri ini berarti bukan poinnya bukan guru sama anak, tapi poinnya dari sekolah. iya. Kalau penjelasan tadi itu di luarnya ini ke guru. Oh iya. Nah, di ruang lingkup ke kelas ini kan. Iya. Jadi semua step-step LMS ini jadinya ruang lingkup juga. Iya. Tapi kalau step-step yang tanya saya kalau ini bilang kurikulum untuk tujuan Merdeka Belajar nanti berarti ruang lingkupnya ke sekolah. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Tapi bukan dari RPP atau itu. Nah, itu dia Pak. Kami kan masih ibarat buah, kami masih di kulitnya dulu Pak, belum sampai ke dalamnya. Kemarin pembahasannya itu bukan pengganti gitu, bukan pengganti K13 gitu. Jangan berpikiran nanti, oh ganti menteri, ganti lagi kurikulumnya, ganti menteri, ganti presiden, ganti lagi kurikulumnya, enggak. Ini sebenarnya pengembangan saja. Tadinya K13 kemudian dikembangkan jadi Merdeka Belajar. Nah, untuk tahapannya apakah Merdeka Belajar ini nanti diurutkan ke dalam RPP itu masih belum di ini Pak, belum dapat kami ininya. Konsepnya apa? Iya, baru arahan apa sih Merdeka Belajar itu masih luarnya saja dulu Pak.
Ternyata mereka belajar itu dari M itu sampai A itu ada maksudnya tertentu gitu. Gimana Bu Susi? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Berarti memang kan kita di sini mereka belajar itu yang Pak Siri bilang tadi kan, berarti dari mulai dari diri sendiri itu Iya. memang wajib kita belajar diri dulu. Iya. Sendiri dulu baru berangkat ke sana. Enggak, mulai dari diri ini konsepnya dua gitu. Ketika kita mau mulai pembelajaran, apakah kita mulai dari diri kita, apa kita langsung mulai ke anak gitu. Itu namanya mulai dari diri. Jadi nggak harus dari kita aja sebagai guru, tapi kita bisa mulai dari anaknya gitu. Mungkin kalau kita mau ini, nah tadi apa sih gini gitu. Jadi anaknya dulu yang bercerita atau menyampaikan pendapatnya. Atau besoknya ya kita bercerita tentang nak gini gitu. Itu namanya mulai dari diri. Ada lagi, Bapak Ibu, Bu Riris aman ya? Nah. Bu Dahlia, Bu Mega, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Jadi Pak Jadi artinya gini ya. Artinya lagi. Ya. Ketika belajar nih bisa disimpulkan itu seperti konsep kita ngajar itu harusnya pakai OMCD. Iya Pak. Jadi konsep ketika mau masuk kelas itu belajar itu tahapannya seperti ini. Ada 7 tahapan. Yaitu mulai dari diri atau bisa dari diri kita, bisa dari diri anak, itu namanya mulai dari diri. Selama ini kita memang sudah mengerjakan kan Pak. Tapi ya kita nggak tahu istilahnya, ternyata ada ini gitu loh. Mulai dari dirinya. Tapi kadang kebanyakan kita mulai dari memang dari diri kita gitu Pak. Jarang mulainya dari anak gitu. Rumus Pak. Iya Pak, rumusannya Pak. Mencapai profil pelajar Pancasila itu rumusannya seperti ini. Sudah ya Pak? Bu Desi masih ingat semua ya profil pelajar Pancasila tadi ya? Saya tanya ya. Oh iya Pak. Bu Desi saya tanya ya. Yang pertama tadi apa ya Bu Desi? Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama tadi apa ya Bu Des? Aduh Pak. Iya tadi ya. Ada apa aja Bu Des? Yang Bu Desi ingat lah ya. Profil pelajar Pancasila. Yang kepanjangannya deh. Bukan yang mereka belajar, tapi profil pelajar Pancasila tadi. Iya. Tidak yang Nah, ini profil pelajar Pancasila ya. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi ada 6. Akhlak mulia. Iya Pak. Ini yang pertama ini. Iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 4 ini aja. Nah, kata kuncinya dia itu di berakhlak. Untuk berakhlak itu ada 5. Berakhlak pada agama, berakhlak pada diri sendiri, berakhlak pada orang lain, kemudian berakhlak pada alam, dan yang terakhir berakhlak pada negara. Jadi itu kata kuncinya dia. Jadi kalau 5 itu sudah dimasukkan di kegiatan pembelajaran, kan kita sudah mau mencapai profil pelajar Pancasila ini. Jadi saya ulang lagi ya. Udah siap kedua. Tadi juga jangan tanya lah hati pikiran saya Ini sebenarnya bentuk dari refleksi kan Pak Jadi. Kenapa itu Pak? Ini sebenarnya bentuk dari refleksi kita nanya. Iya Pak. Dari mereka belajar tadi ya. Iya. Jadi ini bentuk Bapak Ibu sudah mengingat, berarti saya sudah menggerakkan gitu loh. Jadi kalau di guru penggerak itu ada bergerak, tergerak, menggerak. Urutan yang kedua khusus. Yang urutan kedua khusus sih. Benar nggak ya?
urutannya masih ini. Yang ketiga Bu Nek. Kreatif. Kayak. Urutannya masih belum ya. Nah, Bu Dahlia yang keempat Bu. Kreatif. Kreatif. Bernalar kritis. Nah, bernalar kritis. Pak tinggal 2 lagi ya. Siapa ini ya? Oh, Betia. Nyontek ya. Kreatif. Yang terakhir ini dia. Mandiri ya. Iya. Oke, udah ya. Untuk kata kuncinya sudah ingat Bapak Ibu? Sudah ya. Merdeka. Kata kunci untuk profil pelajar Pancasila. Berakhlak. Kata kunci yang kedua tadi apa? Berkebinekaan global. Kata kuncinya siswa itu bisa dikatakan sudah berkebinekaan tunggal apabila berbagi dengan orang lain, iya, ya, menerima kebudayaan orang lain. Kemudian yang ketiga tadi apa? Gotong royong. Dikatakan gotong royong kata kuncinya adanya kolaborasi, berbagi, sama kepedulian. Ada 3 kata kuncinya. Jadi kalau anak itu sudah peduli, berarti dia sudah masuk ke kata kunci profil pelajar yang bergotong royong. Yang keempat, kenalan kritis. Kata kuncinya tadi Aktualisasi diri. Oke, ada tadi. Kata kuncinya itu adalah problem solving, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Iya, ketinggalan. Yang kelima tadi? Yang kelima. Iya, kreatif. Ayo khusus kata kunci kreatif apa? Menciptakan. Iya, orisinil ya. Orisinil. Yang diciptakan itu orisinil. Dan yang terakhir, mandiri. Kata kuncinya? Aksi nyata, aktualisasi diri, Pak. Aktualisasi diri. Aksi nyata, aktualisasi diri. Iya, ya. Aktualisasi diri. Jadi dia berada di suatu masalah atau suatu kondisi tertentu, kemudian bagaimana dia mengaktualisasikan dirinya dia. Maka disebutlah dia sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila yang mandiri. Nah, untuk mewujudkan ini, profil pelajar Pancasila ini baru ke sini gitu. Ya, khusus. Ingat ya khusus sih. Saya bos, yang tadi apa? Mempelajari diri sendiri. Yang E, yang R, Demonstrasi. Eksplorasi. Kolaborasi. Kenapa? Demonstrasi. Eksplorasi. Kolaborasi. Aksi nyata. Demonstrasi, eksplorasi, kolaborasi, Aksi nyata. Pinter semua. Iya. Nanti gua singkat sendiri bahaya tadi. Iya. Oke. Terima kasih. Itu saja untuk sharing ilmu yang saya sampaikan hari ini. Bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun itu. Jadi pure untuk berbagi sama-sama Bapak Ibu guru di sini. Ya, saya harap yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa sedikit banyak mengubah di kelas kita masing-masing. Baik, itu saja Bapak Ibu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Makasih Pak Giri.